Ketua IGI Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Bapak Rahmat Hidayat selaku narasumber, yang terhormat Ibu Veronica selaku Ketua Musda IGI Kota Jakarta Barat, yang terhormat Bapak Sony Sonhaji selaku perwakilan dari PT Airlines Indonesia sponsor hari ini, serta yang terhormat Bapak dan Ibu peserta pelatihan IKM pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita ucap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada siang ini kita bisa berkumpul untuk menimba ilmu di ruang Suwiryo 2. Sebelum mulai acara, mungkin saya akan memberikan sedikit informasi tentang IGI Kota Jakarta Barat. Salah satunya adalah kita sudah melakukan MOU waktu pandemi Bapak Ibu ya, dengan P2KPPK Jakarta Barat, dan diadakan pelatihan secara daring. Kemudian juga kita ada yang namanya Liga Guru Bapak Ibu ya. Itu juga dilakukan secara rutin ya, sebulan sekali. Dan kita juga ada grup PA-nya di sana ya, yang akan diisi oleh trainer IGI Kota Jakarta Barat. Sebelum mulai acara, perkenalkan saya Atik Zulaika selaku MC hari ini. Pada siang hari ini akan membacakan beberapa susunan acara. Doa yang pertama oleh Bapak Fajar Darmawansyah. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IGI nanti oleh Ibu Indri. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Panitia Musda oleh Ibu Veronica atau yang mewakili. Tiga, sambutan dari Ketua Wilayah. Selanjutnya adalah sambutan dari Kasudis Pendidikan Jakarta Barat Wilayah 2 sekaligus membuka kegiatan pelatihan hari ini dan Musda. Selanjutnya, paparan program kandidat nomor 1 dan nomor 2 calon Ketua IGI Kota Jakarta Barat periode 2023 sampai dengan 2028. Kemudian dilanjutkan oleh pelatihan implementasi kurikulum merdeka dan akan dimoderatori oleh Pak Suprapto. Kemudian pengumuman hasil pilihan, kemudian pengesahan hasil Ketua IGI Jakarta yang akan didampingi oleh Ketua Musda atau yang mewakili, terakhir penutup. Berlanjut ke acara selanjutnya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ada sedikit pantun untuk menyambut kedatangan Bapak Ibu. Hari ini hari Jumat. Boleh diganti ya Bapak Ibu ya dengan hebat. Oke, hari ini hari Jumat. Hebat. Nyok, kita merapat. Hebat. Sambut hari dengan senyuman. Selamat datang kami haturkan. Oke, selanjutnya izin kepada Bapak Fajar untuk memimpin doa. Oh Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Andi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Bincang IKM dan Musda daerah IGI Jakarta Barat. Penuh harap semoga kegiatan ini dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan kami pandu sesuai dengan agama Islam. Bagi yang non-muslim kami persilahkan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ala hadhihinya bijahi Sayyidina Muhammadin al-Mustafa syai'an lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihaqqi man unsilat 'alaihi al-Fatihah. Nas'aluka an taftaha lana kulla khair wa taj'alana min ahlil khair wa mu'amalataka li ahlil khair. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tiki. Oke, nanti Bu Ide dipersilakan untuk maju. Bapak Ibu mohon untuk berdiri dengan sikap sempurna. Terima kasih. Bapak Ibu guru, peserta pelatihan dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Bu Ibri. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Musda. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak
Ari Hermawan. Kepada Bapak Ari dipersilakan. Dalam kehidupan kita itu banyak sekali lika-liku yang perlu kita jalani supaya maknanya menjadi sungguh sempurna. Termasuk ketika kita menjadi guru, banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari karena IGI mengajak kita untuk pantang mengajar kalau kita tidak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Junaidi selaku Kasudis Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat, yang saya hormati Bapak Mas Vicky selaku Kasih PTK Wilayah 2 Jakarta Barat, yang saya hormati Bapak Haji Jamaluddin selaku Ketua Wilayah IGI DKI Jakarta, yang saya hormati narasumber Bapak Rahmat Hidayat yang saat ini sudah siap membersamai kita, kemudian dari Bapak Sony dari RLAS, kemudian yang saya hormati seluruh panitia kegiatan pelatihan dan sekaligus musyawarah daerah yang hadir pada kesempatan hari ini, kemudian yang saya hormati juga kedua kandidat calon Ketua IGI Jakarta Barat. Yang pertama ada Bapak Moh Arif, kami persilakan untuk berdiri Pak. Nah, ini adalah kandidat pertama Pak. Kemudian yang kedua adalah Ibu Rumiatun, dan ini adalah kandidat yang kedua. Serta Bapak Ibu para peserta pelatihan implementasi kurikulum merdeka dan musyawarah daerah Ikatan Guru Indonesia Jakarta Barat. Perlu saya sampaikan Pak bahwa pada kesempatan ini kita mengundang 100 peserta, namun mungkin masih ada beberapa yang berhalangan. Kita sambil berjalan, kita sambil menunggu juga peserta yang lain gitu ya Pak ya. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, memperkenalkan sedikit tentang IGI. Mungkin nanti sebagian juga akan disampaikan oleh Pak Kedil, bahwa IGI ini sudah disahkan sejak tahun 2009 melalui SK Kemenkumham Pak. Kemudian untuk di Jakarta Barat sendiri, kami juga sebenarnya sudah eksis. Kalau misalnya selama ini kami belum terlalu banyak menyampaikan program-program kami ke Bapak, kami mohon maaf Pak. Untuk selanjutnya dalam kepemimpinan yang selanjutnya ini, saya yakin bahwa kita akan bersinergi karena seperti tagline kita, IGI bersinergi, bergerak dan berdampak. Kalau ada IGI tapi tidak ada dampak untuk guru-guru Jakarta Barat, maka kita nol. Omong kosong kita ada di sini. Tapi resolusi kita ke depan bahwa IGI akan memberikan dampak untuk semua guru di Jakarta Barat. Itu pesan kami. Kemudian perlu kami laporkan juga bahwa IGI berbeda dengan organisasi profesi yang lainnya. Kalau mungkin ada beberapa pertanyaan yang menanyakan begini, apa bedanya IGI dengan organisasi profesi yang sejenis, atau misalnya saya sebut mohon maaf PGRI. Ya, saya adalah anggota PGRI. Bahkan saya rajin ikut bersama beliau Pak Mujono sebagai tim paduan suara PGRI Pak. Namun saya juga sebagai pengurus IGI, dan itu sesuai dengan tagline kita bersinergi. Sama seperti kalau misalnya Bapak Ibu ya, kalau sudah menjadi anggota atau member dari Alfamart, boleh nggak jadi member dari Indomart? Boleh, karena kita memiliki tujuan yang berbeda. Kita fokus pada peningkatan kompetensi dulu Pak. Jadi itu yang melatar belakangi kita kenapa kita perlu mengadakan yang kita namakan Liga Guru Jakarta Barat. Liga Guru Jakarta Barat itu dilaksanakan sebulan sekali, dan kita isi dengan pelatihan-pelatihan free Pak. Kemudian pelatihan-pelatihannya pun kita juga mengikuti, misalnya saat ini sedang tren misalnya robotik, ya kita pelatihannya ke situ. Misalnya tentang inovasi pembelajaran, kita akan pelatihan ke situ sesuai dengan kebutuhan para guru, gitu Pak. Terus kemudian kegiatan yang kita lakukan hari ini Pak, kita selain bincang implementasi kurikulum merdeka, karena kita yakin bahwa teman-teman semua sudah melaksanakan IKM, maka kita akan membicarakan segala permasalahan yang ada di dalam IKM itu bersama narasumber kita Pak Rahmat Hidayat. Dan Pak Rahmat Hidayat itu juga sangat cintanya dengan IGI karena beliau juga adalah anggota IGI, sampai sekarang darahnya tetap IGI.
Kemudian sekaligus nanti akan diadakan pemilihan ketua IGI yang baru karena ketua IGI yang lama itu atau pengurusan IGI yang lama telah habis pada bulan Januari 2023. Itu saja yang perlu saya sampaikan, Bapak. Kemudian saya akan tutup dengan pantun. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan atau memperkenalkan dulu kepada Bapak Ibu. Salam IGI, belum, cakapnya nanti. Salam IGI, kalau saya bilang salam IGI, nanti dijawab sharing and growing together. Kita coba ya. Salam IGI. Sharing and growing together. Nah, ada gerakan tangannya ya. Salam IGI. Sharing and growing together. Sharing itu ke depan, growing itu kita ke atas, kemudian together kita ke bawah. Oke, kita coba ya. Salam IGI. Sharing and growing together. Terima kasih. Saya pantunnya nanti takut lupa. Ayo kita makan ikan. Ayo. Hasil mancing enak rasanya. Selamat mengikuti pelatihan. Kita semua luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Coba ya, tadi Pak Ari udah ngasih ini ya, salam IGI. Coba sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, keren ya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Wilayah IGI Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Jamaludin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan sehat, panjang umur sehingga dapat melaksanakan kegiatan implementasi kurikulum Merdeka dan kegiatan musyawarah daerah, musda daerah. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Junaidi selaku Kasudis JB 2 sekaligus PJ JBS JB 1 Pak ya? JB 1, JB 2. Yang saya hormati Pak Kasih PTK Pak Haji Mas Luki. Pertama-tama terima kasih Pak Junaidi dan Pak Mas Luki telah hadir di kegiatan yang diadakan oleh teman-teman IGI Jakarta Barat. Pertama-tama mungkin saya perkenalkan, saya juga jarang juga ke Jakarta Barat Pak. Padahal saya orang Jakarta Barat asli, karena saya tinggal di Jakarta Selatan di daerah Ragunan Bapak Ibu ya, tapi bukan di dalamnya. Saya tinggal di Ragunan, asli saya Jakarta Barat di daerah Kelapa II Kebonjeruk Bapak Ibu. Jadi saya kesini ini seperti pulang kampung Bapak Ibu. Jadi sehari-hari saya mengajar di lab schoolnya UIN, Madrasah Pembangunan atau MP UIN Jakarta. Saya sebagai Ketua Wilayah IGI DKI Jakarta ini sudah lebih 3 tahun saya menjabat menjadi Ketua IGI Wilayah DKI Jakarta dan baru hari ini Pak Ari ya saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman Jakarta Barat. Mudah-mudahan dengan nanti ketua baru Pak Arif dan Bu Rumiatun ya, mudah-mudahan kegiatannya semakin banyak sehingga saya juga sering datang ke daerah Jakarta Barat. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ari bahwa IGI itu selalu berkolaborasi dengan organisasi profesi. Jadi kita sama-sama tujuannya adalah mencerdaskan anak-anak bangsa. Jadi kita selalu berkolaborasi dengan siapapun. Ya. Bahkan di DKI saya sering berkoordinasi dengan Wakil Ketua PGRI Pak Urip yang sekarang di Jakarta Utara ya. Saya sering dengan diskusi dengan Pak Urip. Jadi artinya Bapak Ibu kita berkolaborasi. Bapak Ibu ikut organisasi apapun tidak masalah. Yang penting tujuannya adalah bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Tujuannya kan itu. Karena sesuai dengan moto IGI itu adalah sharing and growing together.
berbagi dan tumbuh bersama. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memiliki potensi-potensi yang bagus, Bapak Ibu bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Sehingga sesuai moto IG itu adalah berbagi dan tumbuh bersama. Jadi jangan kita sendiri yang pintar, tetapi semua. Jadi kalau kita sendiri yang pintar, itu tidak ada artinya Bapak Ibu. Tapi bagaimana teman-teman itu yang lain juga sama dengan kita. Sehingga sesuai dengan moto IG itu adalah berbagi, berbagi tumbuh bersama, sharing and growing together. Yang kedua, misi IG adalah menjadi organisasi profesi yang mandiri, profesional, inklusi, berwawasan global dan mencerdaskan bangsa. Dan alhamdulillah pada hari ini ada beberapa teman-teman pengurus IG itu yang sedang ke Korea dalam rangka kegiatan berbagi di Korea. Dan insya Allah mungkin di beberapa bulan, di bulan Oktober itu ada beberapa guru yang akan kita kirim ke Korea untuk berbagi tentang pendidikan. Ada namanya komunikasi Pak Ari ya di Korea. Dan alhamdulillah mungkin nanti teman-teman juga bisa saja ikut mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Yang berikutnya, yang terakhir dari saya Bapak Ibu, kalau kita melihat dari bait yang ada di Mars IG itu kan adalah mengatakan bahwa Ikatan Guru Indonesia bermutu, jujur dan profesional. Tadi kan jayalah IG Ikatan Guru Indonesia, itu kan Bapak Ibu ya. Jadi bermutu, jujur, profesional. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu, kita pantang mengajar kalau tidak belajar. Tadi ada kan ya? Ini adalah ruhnya dari Ikatan Guru Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini ya dari jam 14 sampai sore nanti. Mudah-mudahan selain ilmu yang Bapak Ibu dapatkan, mudah-mudahan akan terbentuk ketua dan kepengurusan IG Jakarta Barat yang lebih solid lagi. Mungkin mudah-mudahan di antara dua ini adalah orang-orang terbaik Bapak Ibu ya. Ya, dua ini adalah orang-orang yang terbaik. Kita akan mencari yang paling baik di antara dua orang ini. Saya mengenal keduanya ini, mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka ini guru-guru keren, guru penggerak juga kan Bapak Ibu ya. Guru penggerak. Jadi tadi IG itu menjadi mutiara Ibu Pertiwi sesuai dengan lirik tadi kan. Artinya apa? Teman-teman IG dimanapun itu pasti menjadi corong dan barometer untuk guru-guru yang lain. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, marilah kita mengabdi untuk anak-anak bangsa ini. Dimanapun kita mengajar, tujuan kita adalah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, terutama di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di kegiatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Jamaluddin. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kasudis Pendidikan Jakarta Barat wilayah 2 dan wilayah 1 kepada Bapak Junhadi. Dipersilakan. Cek 1, 2, 3. Izin Pak Jamal, saya ke depan. Kalau di deretan ini kayak pejabat. Teman-teman dan sahabat, mau berapa menit atau berapa jam mendengarkan saya bicara? Berapa aja boleh? 2 jam, oke? Boleh. Sekarang pukul 14 ya? 14, 15, 16 kita selesaikan apa yang akan saya sampaikan. Siap 2 jam ya? Siap. Baik. Narasumber nanti tidak usah bicara. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah bukan wa malam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Salam sejahtera untuk kita semua dan kita semua senantiasa berbahagia, senang dan gembira. Yang terhormat Pak Jamaluddin
Ketua IGI Wilayah DKI Jakarta. Kemudian Pak Mas Duki, Kepala Seksi PTK Jakarta Barat, Sudin Jakarta Barat 2 atau Wilayah 2 Jakarta Barat. Kemudian teman-teman dan sahabat semua, termasuk narasumber dari Erlas dan pengurus lain di IGI yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi semua saya sebutkan sebagai sahabat guru di Jakarta Barat. Saya mohon izin tidak berbicara di depan, tapi mendekati teman-teman dan sahabat semua, karena saya lebih bangga ketika saya dipanggil dengan sebutan Pak Guru. Kalaupun ekstrimnya jika dibandingkan dengan Pak Kasudin. Kalau Pak Kasudin besok bisa beralih, lusa, minggu dan seterusnya tidak lagi menjadi Pak Kasudin. Kalau Pak Guru sampai mau menjemput kita, saya insya Allah akan dipanggil Pak Guru. Dan saya bangga dengan sebutan itu sejak tahun 1986. Ini baru lahir, Pak. Baru lahir tahun 86 saya menjadi guru, dan alhamdulillah hingga detik ini saya semakin bangga ketika saya dipanggil Pak Guru. Oleh karena itu saya mendekati teman-teman dan sahabat semua sebagai Bapak dan Ibu Guru. Yang pertama dan utama, kita senantiasa sampaikan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam semesta raya yang memberikan izin kepada kita sehingga detik ini kita bisa bertemu. Karena Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatur itu. Dan luar biasa ketika Allah mengizinkan kita untuk bertemu di saat ini. Dan kita juga bersyukur tentunya ketika Ikatan Guru Indonesia itu hadir di tengah-tengah kita sebagai sebuah dinamika dalam komunitas peradaban umat manusia di Indonesia. Alhamdulillah, dan saya bangga. Kalau saja di tahun 1988 ada Ikatan Guru Indonesia, saya akan masuk menjadi member IGI. Namun karena IGI itu belum ada, saya bergerak ke sana kemari tanpa organisasi, tapi saya merasa bahwa saya adalah manusia yang mampu menjadi penggerak. Karena itu saya senang dan bangga ketika saat ini kita punya tema Ikatan Guru Indonesia bersinergi, bergerak, dan berdampak. Kalau saya bilang IGI, yang pertama teman-teman dan sahabat semua jawab bersinergi sambil angkat tangannya. Kalau saya bilang IGI, yang kedua jawab bergerak. IGI yang ketiga berdampak. Paham ya? Baik, sebelum ini saya tes, saya mau coba dulu. Saya bilang tepuk satu, teman-teman tepuk satu kali. Tepuk dua, tepuk tiga. IGI. Kalau udah jam 2 rasa ngantuknya luar biasa. Ya, kita ulang. IGI. 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 Tepuk tangan untuk saya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu. Kalau tepuk satu baru tepuknya satu kali. Kalau satu tidak pakai tepuk,
Tak boleh. Bisa dipahami? Ayo. Tepuk 3. Tepuk 2. 3. Ya. Begitulah cara mengajar yang penuh bahagia. Ya. Dari tahun 86 mengajar, dan saya bangga, senang, sehingga ribuan para murid saya, para mantan murid saya yang saya bilang bukan mantan, mereka ketika bertemu dari dulu Pak Junedi gitu-gitu aja ya, sudah ribuan. Dan alhamdulillah keberkahan karena menjadi guru, walaupun 4-5 bulan lagi mau pensiun, Allah masih memberikan kesehatan luar biasa pada saya. Teman-teman dan sahabat, sebelum saya lanjut, Pak Ari, tolong bisa di setel suaranya ada? Oke, teman-teman coba dengarkan. Saya mau memperlihatkan sebuah video. Cermati. Oke. Teman-teman, saya duduk di kursi roda ini sudah lebih dari 30 tahun. Umur saya masih 17 tahun waktu itu. Ketika dokter kemudian vonis saya punya kanker kelenjar getah bening yang tumbuh di tulang belakang saya. Kami bawa ke dokter, orang pinter, kata Allah berapa itu IQ-nya orang. Tapi ternyata Allah pengennya bikin saya nggak bisa jalan. Jadi pada satu sore sesudah berbulan-bulan saya nggak sekolah, ibu saya manggil saya, "Nah, ayo kita sholat asar. Kamu jadi imam." Saya bilang sama ibu saya, "Ma, aku jalannya udah goyang." Lalu dia bilang, "Gak apa-apa, ayolah jadilah imam." Jadilah saya imam sholat asar. Ketika saya ruku di rakaat kedua, saya jatuh. Dan itu adalah hari terakhir saya bisa berdiri, saya bisa berjalan. Ketika kejadian itu terjadi, saya merasa dunia gelap. Saya marah pada Tuhan. Saya marah pada semua. Saya frustrasi luar biasa. Saya mengurung diri di kamar berhari-hari, gak mau ketemu orang. Sehingga akhirnya ayah saya dobrak pintu kamar itu. Kemudian ayah saya buka jendela. Dia duduk di sebelah depan saya dan bilang, "Nah, ayah hanya ingin menyampaikan satu hal, papa hanya ingin menyampaikan satu hal. Hidup ini pilihan. Kalau kau memilih gak mau ngapa-ngapain, tidur aja di sini, ya gak apa-apa. Kami sebagai orang tua paling cuma bisa mendukung. Tapi kalau itu pilihan, seumur hidup kau akan selalu merasa sedih. Karena kau akan selalu bandingkan hidup kau dengan orang lain. Dan setiap kali kau lihat orang lain mampu melakukan sesuatu yang dulu kau mampu lakukan, kau akan sedih. Ada pilihan kedua, kan? Itu seperti mendorong mobil di jalanan yang terjal. Gak boleh berhenti. Karena kalau berhenti, mobil itu turun lagi. Harus terus didorong. Kalau kau capek nggak apa-apa, pelan tapi tetap dorong. Jangan berhenti. Dulu kau suka manjat tebing, nggak mungkin orang lain nggak manjat tebing di kamar ini. Kau suka main teater, nggak cukup lapangan rumah kamar ini itu orang main teater. Kau suka nangkap kupu-kupu, nggak masuk kupu-kupu itu banyak-banyak ke kamar ini untuk ditangkap. Sudah habis itu beliau pergi ke kantor. 10 menit sesudah itu saya keluar dari kamar. Saya bilang pada ibu saya, "Ma, saya mau sekolah. Tolong panggilkan taksi." Sejak hari itu saya dorong diri saya.
susahnya setengah mati. Tapi kalau saya nggak berani dorong itu, nggak sampai saya di sini. Nggak mungkin saya bisa lihat lagi kampung saya di Payakumbuh. Nggak mungkin saya bisa lihat Lombok, New York, Paris, Gorontalo, dan seterusnya. Karena untuk naik pesawat aja susahnya setengah mati. So teman-teman, setiap orang pasti punya kesusahannya. Anda pasti punya kesusahan masing-masing. Dan ada bagian kesusahan yang hanya dibuat oleh Allah untuk Anda sendiri, untuk dihadapi. Berhentilah berharap orang lain mengerti apa yang Anda susahkan, karena gak bakal. Satu-satunya cara adalah menghadapinya. Ketika Anda berani hadapi itu, maka ada sebuah kekuatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa yang tidak diberikan kepada semua orang. Kekuatan itu adalah kekuatan memantul balik, yang akan membuat Anda memantul tinggi ketika Anda dihempaskan ke bawah. Jangan pernah takut pada kesusahan yang Anda hadapi. Apapun itu, jangan pernah menyerah. Selamat berolahraga. Ya, teman-teman dan sahabat, tundukkan kepala. Kita berdoa untuk beliau di hari Sabtu lalu meninggal dunia. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman dan sahabat, beliau almarhum di usia 54 tahun meninggal dunia sebagai CEO PT General Electric Indonesia. Luar biasa dahsyatnya. Dan yang amat sangat luar biasa adalah bagaimana spirit dalam hidupnya. Ketika usia 17 tahun, beliau menggunakan kursi roda hingga detik di saat-saat beliau meninggal dunia. Allah memberikan kekuatan dahsyat, kekuatan luar biasa, spirit luar biasa pada almarhum. Ada satu kata terakhir, selain banyak pesan-pesan bijak, pesan-pesan baik dari almarhum, yakni kekuatan memantul. Tahukah teman-teman dan sahabat, kekuatan pantulan yang luar biasa itu, kekuatan yang diberikan Tuhan, yang diberikan Allah sebagai kekuatan pantulan itu, saya review itu dengan nama Law of Attraction. Pernah dengar teman-teman? Law of Attraction? Belum pernah? Belum. Sangat mudah. Detik ini teman-teman buka apa itu Law of Attraction, teman-teman langsung tahu, ngerti, paham. Dan pelajari sebagai bagian dari self confident, atau bagaimana teman-teman mampu mengembangkan diri melalui Law of Attraction. Saya sekelumit saja menjelaskan. Ada kemampuan dan kekuatan Tuhan, kekuatan Allah beserta alam semesta raya. Kalau dalam Islam, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, seluruh sekalian alam. Kekuatan Allah dan alam semesta dengan sebuah hukum yang kita sebut Law of Attraction, yakni hukum ketertarikan energi, hukum memantulkan energi yang dahsyat. Ketika kita, teman-teman sekalian, mampu memberdayakan 88% kekuatan yang ada dalam diri kita sebagai kekuatan yang kita sebut dengan subconscious mind, artinya kekuatan apa? Kekuatan alam bawah sadar, subconscious mind, yang 88% yang ada dalam diri kita, dan ini mampu kita bangkitkan, mampu kita kuatkan, maka kesuksesan akan kita
raih. Melalui spirit raksasa yang ada dalam diri kita yang selama ini tidur dan tidur saja. Ada kekuatan lain yang sedikit, hanya 12% yang selama ini kita gunakan. Namanya kekuatan conscious mind, kekuatan sadar. Kekuatan sadar yang itu hanya sedikit dan tidak begitu banyak memberikan peran besar untuk meraih kesuksesan. Saya ulangi, berdayakan 88% kekuatan alam bawah sadar, kekuatan pikiran bawah sadar yang dimiliki bukan hanya teman-teman dan sahabat semua, tapi kekuatan yang kita miliki termasuk saya. Mau jadi apa? Besok, lusa itu akan kita raih. Karena kekuatan alam bawah sadar, kekuatan ilahiyah, kekuatan sunatullah yang diberikan Allah yang maha kuasa kepada kita. Yang selama ini kita masih tidur saja. Bagaimana kekuatan itu mampu membangkitkan kita? Berdayakan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama, berpikir positif, berperasaan positif, dan out of the box. Positive thinking, positive feeling, dan out of the box. IG itu tidak pernah ada sebelumnya. Ketika ada sejumlah teman-teman berpikir kreatif, berpikir kritis, kemudian mampu mengkolaborasikan dan akhirnya mengkomunikasikan pikiran-pikiran tadi, lahirlah IG yang diketuai pertama kali di tingkat nasional oleh Bang Ramli di tahun 2008, tahun 2018 saya baru bertemu dengan yang namanya Bang Ramli. Ketika itu, walaupun sudah lahir lebih dulu. Dan teman-teman, ketika kita berpikir positif, berperasaan positif, dan out of the box, maka ide-ide gila, gagasan-gagasan baru itu akan tampil, lahir, dan bangkit. Semua itu dikemas oleh sebuah afirmasi. Afirmasi itu doa yang luar biasa dahsyatnya. Karena Allah, saya menjadi kepala sekolah SMK Negeri 49 Jakarta. Itu sebuah afirmasi. Ketika saya afirmasi, langsung saya visualisasikan. Saya gambarkan dan imajinasikan dalam pikiran alam bawah sadar saya. Bagaimana seorang kepala sekolah itu memimpin rapat, seorang kepala sekolah itu berjalan bergerak, seorang kepala sekolah itu menjadi pembina upacara, seorang kepala sekolah itu dan sebagainya. Itu diimajinasikan. Sampai kemudian selain afirmasi dan visualisasi atau imajinasi, dilanjutkan dengan empowerment. Kekuatan jangkar emosi dalam diri yang dibangkitkan. Yes, oke, yes, alhamdulillah, amin. Kekuatan-kekuatan ungkapan tadi itu menjadi gelegar bak kilat. Menggelegar bak kilat yang kemudian itu menjadi sebuah emosi yang tinggi dan mampu menguatkan keyakinan kita bahwa mimpi saya berhasil, mimpi saya insya Allah terkabulkan. Ketika itu diulangi terus, afirmasi, visualisasi, empowerment diulangi, maka tak mustahil dalam waktu yang singkat ditargetkan kapan tingkat keberhasilan itu bisa sukses, bisa tercapai. Insya Allah
Atas izin Allah, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mimpikan akan tercapai. Karena kita berpikir positif. Aduh, gua mau ikut ujian ASN, gua mau ikut ujian P3K, gua takut gagal nih, akhirnya gagal. Karena berpikir, gua kagak bakal menang deh, gue kalah deh menjadi ketua IGI oleh Pak siapa yang calon kita? Pak Ari. Calon kita Pak Ari. Kata buruk, gue kalah deh sama Pak Ari, dia laki-laki sih, maka buruk akan kalah kalau berpikir positif. Tapi karena dua-duanya berpikir, kalau berpikir negatif akan kalah. Tapi kalau keduanya berpikir positif akan bersaing. Dua-duanya menang. Dua-duanya menang. Tinggal siapa di antara berdua ini yang punya sedikit saja ngeblok dalam dirinya, maka dia akan kalah. Teori strategi ini, kalau saya boleh simpulkan, itu teori yang saya sebut dengan duit. Apa itu duit? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, yang dikemas menjadi afirmasi, menjadi afirmasi, kemudian visualisasi dan apa? Empower. Teman-teman dan sahabat, itu teori-teori yang sesungguhnya sangat banyak menunjang, membangun semangat kita sebagai guru. Oleh karenanya, pesan saya senang, bangga ketika saat ini berkumpul dengan teman-teman dan sahabat semua yang luar biasa, yang dahsyat. IGI teman-teman terus berkarya, teman-teman terus bekerja, terus bersaing yang positif untuk membangun negeri. 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045. Junaidi mungkin sudah dipanggil Allah, tapi teman-teman dan sahabat, anak cucu kita itu masih. Dan ketika anak cucu kita masih dan mereka mengajarkan nilai-nilai apa yang dilatih, diajarkan oleh kita semua, sehingga mereka menjadi seorang presiden, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang wali kota, menjadi seorang kepala sekolah, jadi guru, jadi kasudi, maka itu adalah salah satu bagian yang kita torehkan karena kita senantiasa memberikan spirit. Pendidikan pentingkah di Indonesia? Tidak penting. Ada yang menyatakan seperti itu. Pendidikan di Indonesia nggak penting. Koruptor makin merajalela di Indonesia. Pendidikan nggak penting di Indonesia. Mereka, para stasiun televisi, itu hanya merusak saja. Pendidikan nggak penting di Indonesia. Media sosial makin menghancurkan negara dan bangsa ini. Pendidikan nggak penting karena guru-guru banyak yang malas. Banyak guru-guru yang nggak disiplin. Banyak guru yang tidak mampu mengkreasikan diri mengajarnya. Pendidikan nggak penting. Banyak mereka orang-orang yang menzalimi peserta didik, menghancurkan masa depan peserta didik. Benarkah itu semua, teman-teman dan sahabat? Kalaupun betul, kalaupun benar, kita yang hadir di ruangan ini tak boleh kita menjadi guru yang tidak berakhlak, guru yang tidak berkarakter. Kalau di 4.0, seorang guru itu harus kreatif, harus
inovatif, Apalagi? inovatif, Critical thinking, kolaboratif, komunikatif. Kita tambahkan di 5.0 harus memiliki kemampuan menggunakan komputer sehingga kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi zaman artificial intelligence. Tapi artificial intelligence itu tak mampu menjadikan contoh dan teladan. Karena itu kita lengkapi dengan yang namanya C yang ke-6. Apa itu C yang ke-6? Karakter, akhlakul karimah. Nggak mampu artificial intelligence menerjemahkan. Kita sebagai guru jadikan diri kita teladan, bukan malah menghancurkan masa depan peserta didik. Pak Kasudin, adakah yang menghancurkan peserta didik? Yes, itu sebabnya. Terkadang pendidikan itu tidak penting karena banyak guru-guru yang gablek, yang kurang ajar. Jadilah guru yang hebat atau tidak sama sekali. IGI tempatnya guru hebat. IGI tempatnya guru profesional. IGI tempatnya guru yang terus mampu mengupdate diri, mengembangkan diri untuk membangun negeri Republik Indonesia yang kita cintai. Siapkah diri kita untuk membangun negeri ini? Siap. Harus. Dan itu legacy. Itu adalah warisan. Dan karena itu keberkahan untuk kita sebagai guru. Apalagi guru Jakarta, TKD-nya besar-besar. Alhamdulillah. Benarkah itu semua tantangan? Tetap kita berpikir bahwa akhirat adalah visi dan misi kita akhirat, sehingga dunia akan kita dapat. Seorang Junaidi dengan 60.000 pertama kali menjadi guru, alhamdulillah, di tahun 88 sebagai PNS. Dengan 60.000 sebagai guru, saya bangga. Walaupun saat itu guru dilecehkan, diremehkan, nggak mau punya mantu guru. Tapi saat ini, siapa yang tidak mau punya mantu guru di DKI Jakarta? Dan setiap hari Pak Mas Duki banyak didambakan untuk mereka orang-orang daerah mau pindah, menginginkan pindah menjadi guru di DKI Jakarta. Kalau misinya uang, duit, uang, fulus, itu tidak menjadi sebuah sebuah amal soleh, visi yang luar biasa. Jadi visi kita adalah visi dunia akhirat. Kita dahulukan akhirat, kemudian dunia dapat. Dunia kita dahulukan, akhirat tidak dapat. Insya Allah melihat wajah teman-teman dan sahabat semua di sini adalah wajah-wajah ahli surga, wajah-wajah yang penuh dinamika, yang penuh profesionalitas sehingga mampu untuk kita terus beramal soleh. Alhamdulillah, lain waktu berbicara lagi dalam situasi kondisi yang berbeda. Saat ini cukup sedikit saja karena ada agenda lain. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Kalau tadi Pak Guru, sekarang lagi jadi pejabat sebagai Pak Kasudin. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, bincang implementasi kurikulum Merdeka dan Musyawarah Daerah Ikatan Guru Indonesia Jakarta Barat kita nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
bisa di depan Bapak Ibu dan Mas Duki, kemudian Bapak Jamal, Haji Jamal. Ada sedikit penyerahan Bapak sebagai kenang-kenang dari IGI Kota Jakarta Barat. Kali ini saya dikukuhkan anggota ini. Apalagi rompinya biru. Pas banget. IGI Jakarta Barat nanti bikin rompi seperti ini. Lalu kita tulis IGI. Simbolnya IGI yang besar. Terus tulisannya di bawah Ikatan Guru Indonesia. Ininya ditulis Jakarta Barat. Kasih kalimat, saya bangga menjadi anggota IGI. Kehormatan pembina IGI Jakarta Barat. Beliau saya balik. Sama ini pula. Calon kita. Cabalok. Jadi guru manyun aja. No. Ini ya. Pakai video dong. IGI resilient. Ya. Kemudian kita sebut apa? Semuanya berdiri. Silakan Bapak Ibu berdiri. Oh iya. Ya, ini. Siapa yang ambil videonya? Oke. Saya akan berteriak sekencang-kencangnya Ikatan Guru Indonesia. Terus dijawab oleh teman-teman. Berdiri, bergerak, berdampak. Gitu ya? Ya. Setelah itu terusan. Video sudah mulai? Oke? Yang ambil senyum dulu. Oke, kita mulai ya. Hitung. Ikatan Guru Indonesia Bersinergi, bergerak, berdampak. Cukup? Cukup. Sip. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, namun sebelumnya saya ada sedikit pantun ya Bapak Ibu. Cakep. Oke, biasa hebat ya. Pok cantik namanya Rumi. Cantik. Abang ganteng namanya Arif. Ari. Yuk anggota IGI dengarkan visi misi yang kreatif. Pertama, paparan di program Ketua IGI. Saking semangat gue ya. Mohon maaf Bapak. Izin Bapak ya untuk menutup acara yang pertama ya Bapak ya. Nanti kita lanjutkan dengan program dari Cabalon. Saking ininya Pak ya semangatnya dari Pak Arif dan Bu Roy. Terima kasih Bapak. Menutup kegiatan ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya setelah ini berlanjut ke paparan program kandidat. Bapak izin. Sudah ditutup belum? Iya, mau ditutup Pak. Bapak yang tutup Pak. Yang tutup. Bapak. Saya aja Pak. Iya, oke. Izin Bapak ya. Oke, mari Bapak Ibu untuk yang pertama kita tutup acara yang pertama Bapak Ibu. Mari kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak sudah bersedia membuka dan mencerahkan. Teman-teman, saya dari pagi terus seharian sedang melakukan monitoring rehab total bangunan-bangunan di Jakarta Barat yang dihancurkan dan dibangun baru. Jakarta Barat akan ada 3 unit sekolah baru SMP dan 1 SMA, dan ini sedang kita lakukan pemeriksaan. Saya tadi dari Cengkareng Timur bersegera kemari dan menemui teman-teman serta sahabat semua
setelah ini bukan kurang sono, orang Sunda bilang bukan kurang sopan, tapi saya izin untuk bisa meninggalkan melanjutkan pekerjaan lain. Ya, walaupun saya tidak ada, tapi hati kecil saya tetap bersama Igi. Saya boleh izin ya? Iya, Bapak. Baik. Kalau saya boleh memilih di antara dua ini, siapa jagoan Igi Jakarta Barat? Apakah Pak Arif atau Bu Rumiatun? Jawabannya Pak Arif nomor 1. Bu Rumiatun nomor 2. Tertulis di sini begitu. Kandidat nomor 1, kandidat nomor 2. Dua-duanya hebat. Secara demokratis dipilih yang terbaik dari yang baik. Dua-duanya terbaik. Pilih lagi karena tidak ada kecap nomor 2. Kecap itu nomor 1. Dan saya berharap dua-duanya berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, pamit. Nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Sampai jumpa lagi. Oke. Assalamualaikum. Ibu berlanjut dan Bapak izin paparan program kandidat ketua IGI nomor 1 Bapak Muhammad Arif dipersilakan. Ini Bapak Ibu Muhammad Arif. Jalannya pada ganti-ganti yang terdengar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu guru, hebat semuanya ya. Perkenalkan saya Muhammad Arif. Ya, saya sekarang bertugas di SD Tanjung Duren Selatan 05, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Ya, selain bertugas di Tanjung Duren, saya juga sebagai di CV saya udah tertulis jadi pengampu atau tim ya, pengembang modul anak berkebutuhan khusus ya di klinik Petak Pintar ya, itu tugas saya sehari-harinya gitu. Terus di organisasi IGI saya kepengurusan kemarin diamati sebagai ketua Liga Guru ya, yang ada grupnya tersebut, saya sebagai ketuanya dan Ibu Sumin nanti juga memperkenalkan sebagai wakil IGI ya. Itu yang tentang diri saya ya. Sekarang saya mungkin membacakan visi misi saya sebagai kandidat utama ya. Visinya tidak jauh dengan IGI ya, yaitu meningkatkan profesionalisme dan turut serta secara aktif mencerdaskan kehidupan bangsa yang berwawasan global. Itu tuh misi saya ke depannya, dengan misi yang pertama bahwa ingin membangun literasi guru ya, guna mengembangkan minat baca tulis di kalangan guru. Itu misi saya. Yang kedua, memfasilitasi guru untuk mengembangkan keterampilan pembelajaran abad 21 yang mengedepankan pembelajaran yang berintegrasi. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penguasaan teknologi untuk mendukung profesionalisme guru. Yang keempat, turut menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat bersama pemerintah, dan misi saya yang selanjutnya menjadikan guru dan satuan pendidikan yang menyenangkan bagi satuan pendidikan ramah anak. Itu misi saya. Dan kan program andalan saya ya, program kedepannya, program jangka pendek yang ingin saya capai, yang pertama ialah saya ingin membuat database
anggota IGI Jakarta Barat. Karena selama ini hanya mendaftar tapi tidak terdatabase dengan baik. Yang kedua, mendata kebutuhan anggota IGI Jakarta Barat khususnya ya, dengan survei. Nanti setelah saya data, saya ingin akan survei apa kebutuhan dari anggota IGI ya, anggota IGI khususnya Jakarta Barat. Yang ketiga, program saya ya, saya ingin merumuskan nih grand design kebutuhan anggota IGI ya, seperti apa grand desainnya nanti ya. Selanjutnya yang keempat, setelah membuat grand design tersebut, saya ingin mensosialisasi program tersebut kepada anggota IGI yang sudah ada di database. Yang selanjutnya yang kelima, saya bersama mengkoordinasi dengan kanal-kanal yang ada. Ini kanal-kanal tadi mana ya? Banyak sekali kanal-kanal IGI yang ada. Saya ingin berkoordinasi dengan kanal-kanal IGI yang ada. Selanjutnya saya akan yang terakhir sebagai refleksi saya ingin mengadakan evaluasi. Itu ya visi, misi dan program unggulan saya. Karena waktu kita terbatas, saya juga tidak mau berlama-lama, kasihan nanti bincang implementasinya tidak tersampaikan. Mungkin cukup itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang gemuruh tepuknya Bapak Ibu ya, boleh? Wah, 1000 orang ya. Oke, lanjut kandidat yang kedua kepada Ibu Rumiatun, dipersilakan. Ini 100 orang lebih, tepuk tangannya mana? Masya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan muara. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Baik ya. Alhamdulillah. Yang terhormat tadi ya Bapak Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat, Bapak Junaidi. Yang terhormat Bapak Ketua Wilayah IGI DKI Jakarta, Bapak Jamaluddin. Baru kali ini Pak ketemu. Padahal mungkin kita pernah ketemu ya Pak. Di POK pernah ada nggak sih Pak? Besok makan. Oh iya, ketemu ya Pak. Tahu lele Pak Ji. Saya INOK loh, POK loh Pak. Iya. Tahun pertama. Iya, karena tahun berikutnya dari daerah ya. Yang terhormat narasumber kita Bapak Rahmat Hidayat, mana ya beliau ya? Kayaknya kalau saya nanya tuh, saya nggak bosan ketemu beliau yang bosan mungkin ketemu saya. Enggak, lu lagi gitu. Yang terhormat Ibu Veronica dan Pak Ali dari IGI Pusat, Bapak Ibu pengurus IGI daerah Jakarta Barat, Bapak Ibu IGIers Jakarta Barat, halo sehat semua? Alhamdulillah. Yang saya belum daftar jadi anggota IGI, habis ini daftar. Habis ini daftar. Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Ibu Rumiatun. Saya biasa dipanggil Ibu Rumi. Saya bertugas di SMP Negeri 45 Jakarta. Yang sekolahnya dekat Wago mampir. Bakso ya satu. Pertanian. Oke Bapak Ibu, kalau ditanya visi misi, saya hanya ingin menawarkan sebuah program. Ya, programnya ini saya kasih nama koktail manis. Koktail manis. Buat buka puasa. Iya, betul. Ya, ini singkatan dari kolaboratif, kreatif, inovatif, leadership, mandiri dan eksistif. IGI Jakarta Barat, Koktail. tadi apa Bapak Ibu? Ayo, IGI Jakarta Barat. Bergerak, berdampak. Ya. Kalau sini ada bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sedang bergerak ya. Baik, saya jabarkan sedikit. Kolaboratif itu maksudnya gini Bapak Ibu.
Jakarta Barat itu bisa berkolaborasi dengan pengurus, dengan para anggota, terutama dengan stakeholder Bapak Ibu. Kenapa? Karena jejaring kita itu tidak hanya ke bawah ya, tapi ke atas juga. Nah itu penting. Nah itu salah satu program utama saya, program andalan saya. Kemudian kreatif, apa sih? Saya pengennya gini, kalau saya jadi ketua, saya akan memberikan nih ruang kepada semua pengurus khususnya dan para anggota IG. Saya yakin Bapak Ibu guru nih hebat semua dan punya kelebihan masing-masing. Kan kita sharing, growing together. Jadi kalau punya kepintaran jangan diam aja. Ya kan? Kita saling berkolaborasi. No, yang mana yang tadi bawel terus tuh yang belakang tuh. Itu pintar banget. Ya, kemudian inovatif. Seperti tadi Bapak Kasudin kita bilang, guru itu tidak hanya diam cemberut melempem nungguin TKD gitu. Ya, udah keluar separuh, udah separuh sisa udah dipotong gitu. Tapi nggak mikir gitu ya. Tapi gimana kita bisa berinovasi. Nah, saya nanti akan mencoba, insya Allah, ya, dengan kerjasama Bapak Ibu pengurus nanti yang baru, kita akan mencoba mendorong teman-teman IGIES khususnya untuk berinovasi, ya, untuk berinovasi. Kalau di sini kita sudah punya tim trainer IG Bapak Ibu, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang mempunyai potensi, monggo kita welcome Bapak Ibu. Nah seperti tadi Pak Arif, keren banget ya programnya. Saya tadi, program gua nggak kayak gitu, tapi saya nggak mau negatif thinking. Saya nggak mau negatif thinking. Kalau program dia saya kolaborasikan dengan program saya, mantap nggak tuh? Ya, kemudian leadership Bapak Ibu. Seorang IG harus menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Nah, di sini program saya, yuk kita bersama-sama nih pengurus IG dan rekan guru di Jakarta Barat. Enggak, saya bukan orang IG, saya orang Indonesia. Saya mau ikut enggak gitu. Tadi Pak Ari kan timnya Paduan Suara PGRI, saya tim publikasi PGRI Bapak Ibu. Gak masalah ya kan? Kan kita sama-sama orang Indonesia. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian mandiri saya pengen gini, kita di IG ada program andalan Liga Guru Jakarta Barat, gratis Bapak Ibu. Tinggal niatnya saja, nawaitunya saja, mandirinya kita. Yuk, jangan semua kompetensi yang mau kita raih. Nah, kita menunggu nih, ongkosnya mana Pak? Nah, di sini saya mencoba dengan program unggulan nanti bahwa semua kegiatan yang ada di IG kita coba gratis, tinggal itu kemandirian kita, gitu Bapak Ibu. Yang terakhir, eksis. Nah, seorang IG harus eksis Bapak Ibu. Makanya ini masuk ke dalam program saya. Nah, nanti dengan teman-teman pengurus dari IG Jakarta Barat, kita yang jadi terdepan, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena sekarang kurikulumnya baru jalan pelan-pelan nih Bapak Ibu. Besok sudah mau pemilu. Ya, nah kita ditutup nih. Tapi mudah-mudahan kurikulumnya nggak ganti lagi ya. Belum sedep soalnya. Ya, belum sedep banget gitu ya. Nah ini nanti dalam program eksis ini ya, saya dengan teman-teman pengurus IG nanti ke depannya pingin bahwa kita menjadi garda terdepan dalam setiap perubahan yang ada di dalam pendidikan yang sedang berjalan selama ini. Itu saja paparan program utama dari saya yang saya kasih nama Koktil Manis. Oke, saya tutup dengan pantun, boleh? Boleh. Ibu-ibu pergi mengaji. Cakep. Maaf nih bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak tidur aja.
pulang-pulang bawa bingkisan. Beneran Pak, kalau bapak-bapak jarang kan nyantai. Pengajian ya. Saya akhiri paparan ini. Terima kasih. Semoga semua hadirin terkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rumi. Jadi ya. Dua-duanya jadi. Bapak Ibu izin memberikan informasi sedikit nanti untuk anggota IGI nanti panitia akan memberikan scan secara digital Bapak Ibu ya untuk pemilihan nanti. Jadi sambil berjalan Bapak Ibu ya nanti izin seperti ini kurang lebih nanti. Selanjutnya Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang meriah terhadap sponsor kita dari Elas, Mas Sony. Mas Sony, oh ini dia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Jamal selaku Ketua IGI DKI serta Bapak Ibu guru semuanya. Salam kenal ya Bapak Ibu ya. Saya dari Progresif Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersinergi nih dengan IGI. Sebelumnya kalau di Jakarta Barat sih kita sudah sering